Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anastasia dengan NIM 230 407 50 20 80. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari 12 pokok materi keterampilan berbahasa dan sastra. Nah, pada poin pertama yaitu hubungan 4 keterampilan berbahasa. Nah, 4 keterampilan berbahasa terdiri dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempatnya saling berhubungan dan saling mendukung. Menyimak dan membaca termasuk keterampilan reseptif, sedangkan berbicara dan menulis termasuk keterampilan produktif. Nah, pada poin kedua yaitu hakikat keterampilan menyimak. Nah, menyimak adalah proses mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami informasi keterampilan. Ini penting sebagai dasar belajar berbicara, membaca, dan menulis. Nah, poin ketiga yaitu hakikat keterampilan berbicara. Nah, berbicara adalah kemampuan menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan secara lisan. Nah, keterampilan berbicara yang baik membutuhkan penguasaan kosakata, peralafan, dan keberanian. Nah, pada poin keempat, ada keterampilan membaca literal dan pemahaman. Nah, membaca literal adalah memahami isian bacaan secara langsung atau tersurat. Membaca pemahaman adalah memahami makna lebih dalam dari teks yang dibaca. Nah, kemudian poin kelima, keterampilan membaca kritis dan kreatif. Membaca kritis adalah kemampuan menilai isi bacaan secara logis. Membaca kreatif adalah kemampuan mengembangkan ide baru berdasarkan bacaannya. Kemudian pada poin yang keenam itu hakikat keterampilan menulis fiksi atau puisi. Nah, menulis fiksi atau puisi adalah kegiatan menuangkan imajinasi, perasaan, dan pikiran dalam bentuk karya sastra yang indah dan bermakna. Nah, kemudian ada poin ketujuh yaitu keterampilan menulis prosa atau fiksi dan drama. Nah, menulis prosa atau fiksi seperti cerpen dan novel yaitu memerlukan alur tokoh dan latar, sedangkan drama ditulis dalam bentuk dialog untuk dipentaskan. Nah, selanjutnya poin ke-8 yaitu keterampilan menulis non-fiksi, resensi, dan buku laporan. Nah, menulis non-fiksi berisi fakta dari informasi nyata, yaitu resensi berisi penilaian terhadap suatu karya. Nah, sedangkan laporan berisi hasil pengamatan atau kegiatan. Nah, untuk poin yang ke-9 yaitu keterampilan menulis non-fiksi karya ilmiah. Nah, karya ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan data, fakta, dan penelitian. Nah, adapun poin ke-10 yaitu keterampilan menulis non-fiksi, surat, dan artikel. Nah, menulis surat digunakan untuk menyampaikan pesan secara resmi atau pribadi. Nah, artikel adalah tulisan yang berisi informasi, opini, atau pengetahuan. Nah, adapun poin ke-11 yaitu keterampilan sastra reseptif dan sastra produktif. Nah, sastra reseptif adalah kegiatan menikmati dan memahami yang karya sastra seperti membaca puisi atau cerita. Kemudian sastra produktif adalah kegiatan menciptakan karya sastra. Nah, selanjutnya itu poin yang ke-12 ada ruang lingkup sastra anak. Nah, sastra anak adalah karya sastra yang sesuai dengan usia, perkembangan, dan dunia anak seperti dongeng, cerita pendek, puisi anak, dan drama anak. Nah, dari 12 poin di sini kita dapat simpulkan bahwa kesimpulan dari 12 poin ini adalah
dari 12 materi ini dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbahasa dan sastra sangat penting untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kreatif, dan ekspresif. Nah, sebagai calon guru sekolah dasar, kita harus memahami bahwa kita mampu mengajarkan keterampilan tersebut kepada siswa dengan baik. Baik, saya akan melanjutkan contoh atau peran saya di drama kami. Nah, yang pertama itu saya berperan sebagai Andi, di mana tokoh pertama. Jadi Andi ini adalah salah satu tokoh dalam cerita yang memiliki sifat berani, percaya diri, dan suka memimpin suasana. Nah, peran dalam tokoh ini tokoh dominan atau provokator. Nah, artinya ini Andi sering menjadi pusat perhatian dan memengaruhi teman-temannya untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Ia juga suka memancing tindakan atau keputusan yang dapat menimbulkan masalah atau konflik. Nah, contohnya itu saat pesta berlangsung, Andi mengajak teman-temannya melakukan hal berbahaya agar terlihat berani. Nah, karakter Andi percaya diri karena Andi merasa yakin dengan dirinya sendiri dan tidak mudah takut. Nah, contohnya itu Andi berani berbicara paling keras di depan teman-temannya. Nah, kemudian Andi ini suka tantangan. Andi senang mencoba hal-hal yang dianggap menegangkan atau beresiko. Nah, contohnya itu ia mengajak teman-temannya masuk ke tempat angker saat malam hari. Kemudian ingin terlihat berani. Andi ingin dianggap hebat dan pemberani oleh teman-temannya. Nah, fungsi dalam cerita ini penggerak suasana pesta, yaitu Andi membuat suasana menjadi ramai, seru, dan tantangan. Contohnya itu ia memulai permainan beranian saat pesta. Kemudian mewakili anak muda yang meremehkan risiko, Andi menggambarkan sikap anak muda yang menganggap bahaya sebagai hal biasa. Nah, pemicu konflik dengan teman-temannya, Andi penyebab terjadinya pertengkaran atau perbedaan pendapat dengan temannya. Nah, itu saja penjelasan drama sebagai pemeran pertama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.